Hai Sogoners, di video kali ini saya akan membahas mengenai nektar. Karena kebetulan sekali kemarin ada yang menanyakan tentang nektar yang saya pakai kepada burung sogon saya. Dan untuk nektar yang akan saya bahas ini adalah racikan nektar biasa tanpa adanya tambahan doping sama sekali. Dan kebetulan memang ada salah satu burung sogon saya yang perawatan hariannya tanpa doping sama sekali dan hanya menggunakan nektar dari racikan susu biasa. Nah, jadi burung di hadapan kita ini adalah burung sogon saya yang perawatan hariannya tidak menggunakan doping sama sekali. Tapi, meskipun tanpa doping, burung sogon ini harian tetap gacor, ngalas, ngeleper, dan juga memiliki mental yang fighter. Meskipun burung sogon kita rawat tanpa doping sama sekali dan hanya menggunakan nektar biasa, burung sogon tetap bisa gacor, ngalas, ngeleper, dan juga fighter. Tapi memang dalam perawatannya membutuhkan konsistensi tinggi, kesabaran tinggi, dan juga harus telaten. Contohnya seperti burung sogon saya ini. Burung ini saya rawat dari ijuan. Dan selama perawatan dari ijuan hingga saat ini, untuk nektar harian tidak pernah saya ganti. Jadi hanya menggunakan satu racikan nektar saja. Kemudian, untuk sampai ke tahap gacor, burung ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Jadi dari awal ijuan saya rawat, saya berikan satu jenis nektar, kemudian saya rawat selama kurang lebih 1 tahun. Dan barulah burungnya menjadi gacor seperti ini. Nah, maka dari itu, penggunaan nektar tanpa doping harus diimbangi dengan konsistensi tinggi, kesabaran yang tinggi, dan juga telaten. Dan di sini saya juga akan tunjukkan seperti apa racikan nektar yang saya gunakan untuk burung sogon ini. Untuk racikannya sangat simpel sekali. Kalian bisa lihat di sini. Ada 3 jenis botol, ada 2 botol besar dan 1 botol kecil. Dan saya akan coba jelaskan dulu. Untuk botol pertama yang besar, itu berisikan susu kental manis. Dan untuk susu kental manisnya, saya menggunakan susu kental manis Frisian Flag Gold. Kemudian susu tersebut saya tuang ke dalam botol seperti ini, agar lebih mudah untuk meraciknya nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di botol kecil. Nah, di botol kecil ini terdapat susu bubuk. Dan untuk susu bubuk sendiri saya gunakan susu bubuk Denkau. Dan untuk susunya juga sama, saya masukkan botol seperti ini agar lebih mudah dalam penyimpanannya dan juga penggunaannya. Kemudian untuk botol besar yang terakhir adalah berisikan air gula sebagai pengencer nektarnya. Nah, jadi hanya seperti inilah racikan yang saya gunakan kepada burung sogon saya. Kemudian untuk cara penggunaannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama-tama kita siapkan cepuk pakan burung sogonnya. Kemudian setelah itu kita tuangkan susu kental manisnya. Untuk susu kental manis cukup 1/4 cepuknya saja. Setelah susu kental manis kita masukkan, berikutnya tinggal kita tambahkan dengan susu bubuk Denkau. Dan untuk susu bubuk ini kita sesuaikan saja, sesuai dengan selera kita. Bisa banyak ataupun sedikit seperti ini. Tapi kalau untuk saya, cukup saya gunakan sedikit seperti ini saja. Jadi intinya disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian yang terakhir, tinggal kita tambahkan dengan air gula sebagai pengencernya. Jika ketiga bahannya sudah masuk semua, tinggal kita aduk sampai merata. Dan jadilah nektar simpel untuk burung sogon rumahan. Jadi setiap harinya burung sogon saya ini hanya saya berikan nektar ini saja, tanpa ada tambahan doping sama sekali. Tapi memang ketika kita menggunakan nektar biasa seperti ini, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali.
Berbeda dengan doping yang umumnya hanya membutuhkan waktu 1 bulan sampai dengan maksimal 3 bulan, burung sudah sangat gacor. Tapi jika kita menggunakan nektar seperti ini atau nektar biasa, tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun lebih, tergantung dari perawatan kita. Tapi meskipun menggunakan nektar biasa saja, tapi burung shogun saya ini sekarang sudah sangat gacor sekali. Burung ini setiap hari selalu ngalas ngeleper, keluar tembakan. Kemudian dari segi volume juga cukup ngotot. Kemudian dari segi faktor juga cukup memuaskan, di mana burung tetap ada respon atau mau melawan ketika kita pertemukan dengan burung shogun yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah shoguners. Intinya, jika kalian menggunakan racikan biasa tanpa doping, sebaiknya pertahankan racikan tersebut, jangan diganti-ganti, dan gunakan seterusnya sampai burungnya menjadi gacor. Karena kalau kita ganti-ganti pakannya, otomatis burung akan beradaptasi terus dengan pakan baru, sehingga membuat burung akan lebih lama gacornya. Jadi usahakan hanya menggunakan satu jenis nektar saja dalam perawatannya. Buat kalian yang kemarin menanyakan, nektarnya jadi kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi, hanya menggunakan nektar biasa. Dan jika kalian tertarik, kalian juga bisa gunakan racikan nektar tersebut kepada burung shogun kalian. Oke shoguners, selamat mencoba.